Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oase Obrolan Sehat Podcast FK Undip. Halo Health Buddies, apa kabar semua? Pada kesempatan pagi hari ini, dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia World Sight Day 2024, Hari Penglihatan Sedunia pada bulan Oktober ini, di tahun ini kita mengangkat tema mengenai Love Your Kids, ya, cintai mata anak. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai pengaruh gawai terhadap kesehatan dilihat dari sudut pandang dokter anak dan juga dokter spesialis mata. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya mata ini kan merupakan indera penglihatan yang paling penting ya di anggota tubuh kita. Karena 83% informasi kita dapatkan dari mata. Bayangkan saja jika misalkan pada anak-anak yang dia harus belajar, dia harus beraktivitas secara sosial ya. Tentu saja dengan adanya gangguan penglihatan, ini akan mengakibatkan produktivitas anak menurun, prestasi belajarnya menurun. Tentu saja ini akan mempengaruhi produktivitas anak di kemudian hari. Ya, karena anak-anak ini nantinya akan menjadi pemimpin masa depan kita. Ya, sehingga bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mata anak kita, itu kita akan banyak diskusi mengenai hal tersebut dengan dua narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, sudah sangat terkenal ya. Yuk kita sapa, ada dua narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada Dokter Arnila, spesialis mata konsultan, beliau dosen, duduk ya, dosen, praktisi kesehatan, dokter spesialis mata, konsultan di pediatri oftalmologi dan strabismus ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya Dok kesempatannya untuk bisa diskusi pada kesempatan pagi hari ini, pasti di Iya, sela-sela kesibukannya. terima kasih Dokter Ya, Andika. dan satu lagi ini juga sangat terkenal sekali ya. Yes. Ada Dokter Farid ya, Selamat pagi, Dokter Andika. MS Image, spesialis anak konsultan. Beliau ini ahli di bidang tumbuh kembang anak dan juga pediatrik sosial. Ya, Ya, selamat datang ya, Dokter Anila dan Dokter Farid. Ya, mungkin tadi Dok yang tadi saya sampaikan ya mengangkat tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang dampak gawai nih ya terhadap apa namanya bagaimana perkembangan anak-anak ya di masa sekarang ini. Karena kita tahu Dok ya, kalau kita lihat sekarang ini seperti fenomena yang kita mesti mencoba mencermati ya. Jadi era teknologi kan semakin berkembang. Ya sehingga mau nggak mau suka nggak suka nih anak-anak pasti akan banyak bersentuhan dengan teknologi. Ya, baik itu gadget, ya komputer dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga mesti bijak nih. Kira-kira bagaimana untuk agar anak-anak tadi ya, mungkin dari segi dokter anak ataupun dokter mata, dari segi psikologis anak tumbuh kembangnya tetap terjaga, tapi juga kesehatan mata juga tetap terjaga. Nah ini yang kita mungkin perlu ulik nih dok ya. Jadi biar nanti health buddies juga bisa mengetahui nih kira-kira. Mungkin sebelum kita masuk mengenai hal tersebut dok, kira-kira dari dokter Anila, kalau melihat dok fenomena yang ada ini untuk kelainan refraksi atau kacamata itu kira-kira gimana dok? Apakah angkanya di masyarakat tinggi dan stigma-stigma apa sih yang terjadi di masyarakat saat ini? Ya, terima kasih Dokter Andika. Memang seperti yang kita tahu tadi dikatakan Dokter Andika ya, kita tidak bisa terlepas dari gawai ya. Sekolah juga sekarang mau tidak mau pasti menggunakan gawai ya, entah itu komputer, laptop ataupun handphone. Nah, tapi bagaimana cara untuk menjaganya agar mata anak-anak tetap baik, tetap sehat itu memang harus kita perhatikan apa? Dari frekuensi lamanya mereka menggunakan gawai, kemudian ada jeda istirahatnya, kemudian jaraknya mereka terhadap gawai itu berapa jaraknya itu perlu sekali Oke. diperhatikan. Jadi memang dan itu harus disesuaikan dengan usia. Mungkin nanti akan kita dengarkan juga dari Dokter Iya, Farid ya iya, menarik ya. bagaimana. Oke, jadi ada dua hal yang saya cermati di sini ya. Jadi kita harus bisa melihat juga apa namanya di usia anak berapa tadi ya. Iya, Lalu durasinya melihat apa namanya suatu objek ya, screen time itu juga mungkin kita perlu perhatikan. benar. Mungkin Dokter Farid dok, hmm, sebelum kita bicara mengenai tadi hal-hal yang disampaikan oleh Dokter Anila mungkin terkait dengan tumbuh kembang anak, hmm, saya boleh dong dok dikasih sedikit nih mungkin dari Health Buddies juga perlu tahu juga ya. hmm, Kira-kira kalau misalkan untuk tumbuh kembang anak yang hmm, normal itu seperti apa dok? Yang kira-kira nih kita belajar dulu mungkin dok ya normalnya seperti apa sih tumbuh kembang hmm. anak dan nanti mungkin Dokter Farid bisa kaitkan dengan kondisi yang dengan era sekarang ini itu kita harus bagaimana untuk Ya, mencermati agar tumbuh kembangnya juga tetap baik dok. ya. Terima kasih, Dokter Andika. Terkait ini ya tumbuh kembang anak, mungkin kita fokus di perkembangan ya, karena Oke. pertumbuhan itu ada perbedaannya dengan Hmm. perkembangan ya. Di perkembangan anak itu
itu ada namanya milestone. Jadi milestone, jadi semakin meningkat umurnya, maka semakin meningkat juga perkembangan yang harus dikuasai oleh seorang anak. Nah, terkait dengan penggunaan gawai, itu kan kita sering menyebut dengan screen time ya, waktu paparan layar gitu ya. Itu yang meningkat sekarang ini gangguan perkembangan di bahasa ya, bisa dibicara dan perilaku. Ya, seiring peningkatan screen time, sekarang persentase gangguan perkembangan di dua sektor itu ya, bahasa dan perilaku itu juga meningkat juga. Oke, Ya. jadi memang faktor ini ya dok ya, bahasa dan perilaku nih yang mempengaruhi Ya. perkembangan anak-anak ya. Jadi mungkin dari segi apa namanya ilmu kesehatan anak ya dok ya, kira-kira umur berapa sih yang betul-betul anak-anak tuh betul-betul secara mandatori nggak boleh pegang gadget sama sekali? Itu ada nggak dok? Artinya Ya. tadi, karena kan sebetulnya faktor perkembangan anak ini kan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko ya dok ya, seperti stimulus ya, atau mungkin genetik dan sebagainya. Nah kalau stimulus ini nanti mempengaruhi ke bahasa dan juga ke apa namanya ke hal perilaku ya. Ini gimana dok? Kira-kira ada nggak batasan usia berapa yang memang kita betul-betul nggak boleh nih pegang gadget sama sekali? Ya, idealnya di bawah 2 tahun itu masih belum ada ini paparan screen time tadi. Tapi kalau sedikit longgar gitu ya, di umur 1 tahun sampai 2 tahun itu bolehnya bentuknya ini video call ya, Iya. Dokter Anila ya. Oke, video call. Video call. Kemudian di atas 2 tahun baru diperbolehkan screen time dengan durasi kurang dari sama dengan 1 jam. Oke, ya itu mungkin yang perlu dicermati health buddies juga ya mengenai hal-hal tadi yang kiranya memang di bawah 2 tahun itu kalau bisa tidak ya. Kalaupun iya mungkin ada batasan-batasan yang memang strictly kita harus jalankan begitu ya. Mungkin tadi dok menyambung yang disampaikan dokter Farid ya. Artinya ini juga banyak nih stigma di masyarakat. Dok, kalau anak saya tuh untuk diperiksa tajam penglihatannya tuh susah kalau bisa misalkan belum bisa baca ya. Belum bisa baca huruf, belum bisa baca tulisan. Itu gimana dok? Artinya mungkin kepada orang tua ya untuk menilai kira-kira nih anak saya tuh penglihatannya baik atau kira-kira anak saya penglihatannya ada. Itu bisa nggak dok? Kira-kira dari kelompok umur yang paling rendah sekalipun bayi baru lahir sampai usia prasekolah, sekolah itu ada nggak tips and trick untuk para orang tua nih ya? Kira-kira gimana untuk melihat tajam penglihatannya Tahu itu? ya ada gangguan atau Iya, enggak ya. gimana dok? Jadi kalau misal dari bayi baru lahir ya, paling gampangnya itu dikasih lampu senter deh. Oh, lampu senter. Nah, kalau dia tidak mengernyitkan kelopak matanya, berarti dia tidak ada respon. Nah, nanti kalau sudah mulai balita, itu gampang. Kalau melihat sesuatu, dia dideketin nggak sama objek yang dia lihat? Atau misalnya nonton TV deh, dia deket-deket, nanti dimundurin, deket lagi gitu ya. Terus paling gampangnya, kalau mau ngeliat, kadang-kadang bisa aja nih, salah satu matanya bagus, salah satu matanya nggak bagus. Dicoba tutup salah satu mata. Oke. Kalau salah satu mata yang sehat ditutup, otomatis yang nggak sehat nggak dibuka ya gini. Misalkan nih, yang kanan sehat, yang kiri nggak sehat nih. Ditutup yang kanan, dia pasti rewel. Karena kan Oh, yang iya. sehat nggak kelihatan, ya kan? Iya. Kalau yang nggak sehat ditutup ya dia anteng aja. Oke. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia suka nyipin-nyipitin mata. Atau dia kucek-kucek mata. Karena dia ingin memfokuskan apa yang dia lihat. Itu yang paling gampang. Tapi kalau misalnya, aduh dok pengen saya bawa ke dokter, tapi anaknya itu belum bisa baca. Misalnya umur 3 tahun belum bisa baca, nggak usah cemas. Karena kita sebagai pediatric oftalmologi, kita punya tools, punya alat untuk melihat tajam penglihatan anak-anak tanpa harus mereka bisa baca. Jadi mereka seolah kayak bermain gitu dok. Oke. Nah gitu, kayak mencocokkan gambar, melihat gambar-gambar entah itu bebek, kapal, rumah gitu. Jadi mudah dipahami sama anak-anak yang Iya. belum bisa membaca. Ya, jadi itu ya dokter Anila ya. Jadi memang kan kita bisa melihat ya stigma di masyarakat ini banyak sekali ya. Oh, masih kecil anak saya belum bisa baca tulis, belum lihat objek mungkin belum bisa untuk mencermati. Jadi bisa dengan cara-cara yang mudah tadi ya. Iya. Misalkan dia apa namanya kita tutup mata satu, kalau misalkan itu memang dia sehat, yang satunya sakit dia pasti akan rewel karena nggak lihat dan sebagainya ya. Jadi itu hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan. Nah, itu mungkin health buddies juga perlu pahami ya. Jadi sebetulnya ada atau nggak ada keluhan ya, baiknya sih pada anak-anak memang kita harus periksakan Screening, secara iya. rutin ya. Screening dan deteksi dini menjadi hal yang sangat penting. Nah, mungkin terkait dengan apa namanya tema kita lebih ke gawai tadi ya, Dok ya. Jadi memang kalau kita lihat nih dari permasalahan ya, banyak juga studi-studi dari WHO, dari Kementerian Kesehatan itu memang
angka kebutaan dan gangguan penglihatan paling tinggi katarak. Nomor 2 adalah kelainan refraksi. Nah, ini tantangan kita nih dok sebetulnya. Ya, jadi kelainan refraksi ini sebetulnya strateginya salah satunya dengan kita ngobrol seperti ini sebetulnya untuk memberikan Edukasi, pengetahuan edukasi pada masyarakat. Nah dok, kira-kira kalau untuk gejalanya sendiri ya, tadi dokter udah sampaikan sih sebetulnya menyipitkan mata dan sebagainya. Ada nggak dok gejala-gejala lain yang mungkin tidak hanya orang tua, tapi juga guru di sekolah itu juga bisa mencermati. Kadang-kadang guru di sekolah kan juga pekerjaan mungkin sudah banyak ya, tapi ada nggak dok kira-kira tips yang paling mudah, sederhana saja untuk guru-guru mungkin yang saat ini sedang mendengarkan kita, apa dok kira-kira tips untuk melihat ini kira-kira anak ini punya potensi masalah mata nih, ini kira-kira enggak, itu apa dok? Iya, biasanya kalau di sekolah itu kan rotasi ya. Ya. Nah, nanti biasanya akan terlihat kalau si anak itu misalnya ketika duduk di belakang nilai akademiknya turun, itu juga bisa suatu penanda. Terus, nah tidak semua anak tuh mau ngomong ya ke gurunya. Misalnya, Bu, saya nggak kelihatan. Belum tentu mereka ngomong gitu kan. Kadang mereka takut, ya kan. Jadi sebetulnya memang kelihatan dari dia mengernyitkan mata itu pasti biasanya. Atau tiba-tiba dia minta maju ke depan. Itu kalau yang berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi kalau enggak, biasanya guru akan melihat nilai akademiknya. Karena banyak sekali orang tua datang ke saya bawa anaknya untuk screening, itu bukan orang tuanya yang aware, tapi dari guru sekolahnya. Dok, ini kata guru anak saya di sekolah dia nilainya mulai turun. Kadang-kadang kalau apalagi orang tua bekerja mungkin nggak begitu merhatiin ya, nilai ulangan hariannya mulai turun. Terus dia kalau lagi kadang-kadang diminta untuk menulis yang ada di papan tulis, ketika gurunya lihat dia nggak nulis apa-apa tuh di bukunya. Ketika ditanya, iya nggak kelihatan. Nah, itu yang paling awal sekali, dan itu banyak sekali terjadi. Ya, Gitu. oke. Ya, jadi itu mungkin ya dok, karena saya memikirkan juga ya, kalau misalkan anak-anak ini sebetulnya kan paling banyak kan bersentuhan dengan orang tua pasti ya di rumah, ataupun misalkan dia banyak beraktivitas di sekolah tentu saja dengan guru. Jadi harapan kita sih juga guru bisa mengetahui hal tersebut ya. Nah, mungkin tadi dokter Farid yang disampaikan dokter Arnia tadi kan sebetulnya kita menilai gimana tajam penglihatannya. Lalu gimana mengenai perkembangan anak itu sendiri dok. Jadi gini, kalau misalkan ya pada anak-anak usia prasekolah itu kira-kira perkembangan yang normal ya dok ya, itu seperti apa sih dok gitu? Kalau misalkan yang normal atau mungkin dokter punya pengalaman, ya artinya pada anak-anak yang memang aktivitas untuk penglihatan dekatnya dengan gadget itu sangat tinggi sekali, itu kira-kira dampak yang bisa terjadi apa sih dok kira-kira? Nah ini agar mungkin health buddies para orang tua juga bisa mengenali ya, kalau misalkan sebagai contoh normalnya harusnya anak prasekolah perkembangannya seperti apa, pada anak prasekolah yang mungkin dokter Farid pasti punya pengalaman dan banyak pengalaman untuk pada anak-anak yang banyak dengan menggunakan gawai itu seperti apa gitu, gimana dok kira-kira dok? Ya, yang jadi banyak keluhan terkait gawai atau screen time itu tadi dokter Andika ya, perkembangan bahasa dan perilaku. Ini kalau bahasa, kosakatanya biasanya ini perbendaharaan katanya minimalis. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang seumuran itu jauh gitu ya. Lalu diminta diberi instruksi ya, instruksi tanpa gestur ya. Kalau anak tidak mudeng itu kan kita kadang pakai gestur Pakai ya. ini gitu ya, tunjuk-tunjuk ya. Kalau dengan gestur mungkin masih paham, tapi begitu kita tanpa gestur itu sulit nangkepnya. Itu juga hati-hati juga, ada masalah pendengaran apa tidak gitu. Terus kosakata itu, kemudian pemahaman instruksi juga kadang masih belum baik. Lalu ini hiperaktif. Ya, anak dengan screen time yang tinggi itu heboh banget lah keaktifannya. Terus dipanggil itu nengoknya setelah berkali-kali dipanggil gitu, baru nengok. Nanti kalau tidak didapatkan permasalahan yang lain, lalu screen time-nya kita stop gitu ya, atau kita kurangi betul, baik sendiri. Oke. Jadi ini dok ya, artinya dua hal tadi ya yang paling mendasar sebetulnya ya, dari mulai bahasa dan juga perilaku ya. Tadi kosakatanya juga mungkin lebih sedikit daripada anak-anak yang mungkin normal ya, yang tidak dengan frekuensi gawai yang tinggi begitu ya. Nah kalau untuk perilaku sendiri dok, artinya begini, tadi hiperaktif ya dok ya. Jadi betul-betul agak sulit diatur dan sebagainya begitu dok ya. Sulit fokus gitu Sulit ya. fokus begitu ya. Oke. Nah dok, terus dok, kira-kira dok, kalau misalkan pengalaman dokter ya,
kalau sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, kira-kira tadi yang disampaikan Dokter Farid ya, itu kan bagaimana untuk menyetop gadget tadi ya. Artinya itu emang agak sulit ya Dok ya, mungkin tadi dokter sampaikan mungkin agak dikurangi sedikit dan sebagainya. Ada nggak Dok treatment lainnya atau penanganan lainnya di luar dari bagaimana untuk tetap apa namanya menghentikan gadgetnya Ya. atau gawai? Karena kan orang tua gini ya, aduh kasihan anaknya nangis. Nah itu dokter punya tips nggak Dok untuk bisa kita tuh di satu sisi kita pengen anak kita sehat matanya, tapi di sisi kita juga kadang nggak tega juga ngeliat anak Iya. nangis, anaknya rewel dan sebagainya. Gimana Dok? Ya, kalau dibiarin terus, tidak dirubah betul pola asuhnya, itu malah justru tega itu. Kan Gitu tadi ya, nggak tega karena anaknya nangis. nangis dan sebagainya. Tapi kalau kita beri apa yang diminta pada saat anak tantrum kan tentu namanya ya. Pada anak tantrum kita berikan apa yang sebetulnya anak tidak butuhkan. Kita berikan itu justru menjadi orang tua yang tega itu. Oke, Tega anaknya tetap menjadi gangguan perkembangan bahasa, tega anaknya tetap mengalami gangguan hiperaktifnya Oke. gitu kan. Jadi kita harus melihat teganya itu dari segi apa itu tadi Dokter Oke. Andika. Ya. Nah, menghadapi tantrum ada sendiri ya. Jadi ketika anak tantrumnya itu untuk mencari apa yang sedang dia inginkan tapi hal itu tidak dibutuhkan, ya kita harus jangan ikut tantrum duluan gitu. Ada yang ikut Iya. tantrum duluan saling teriak-teriak gitu ya. Jangan ikut tantrum. Kita pastikan betul memang anak tidak butuh itu Oke. ya. Jadi kita tidak perlu ikut marah-marah, istilahnya ignore the tantrum gitu ya. Acuhkan aja marah-marah, biarin mau guler-guler di lantai gitu, gitu. biarin aja enggak apa-apa, asalkan tidak melukai Anak diri tersebut ya, asal tidak melukai diri. Kalau ada potensi melukai diri maka ya dipeluk ya. Oke. Peluk dan tidak perlu banyak berucap. Ya tidak perlu, enggak boleh kamu enggak boleh nonton TV-nya nanti aja, nonton HP-nya nanti aja, enggak perlu. Oke. Pokoknya diem aja. Diem, alihkan perhatiannya gitu kan. Kalau TV-nya ada di situ ya TV-nya disingkirin atau anaknya yang dibawa keluar gitu. Jadi supaya tidak fokus ke apa yang dia minta. Menarik sekali Sampai ya. kapan? Sampai 15 menit, 30 menit nanti reda sendiri. Nah, ketika reda baru diberikan nasihat-nasihat lah. Oke, ini menarik sekali. Saya juga banyak belajar nih dari Dr. Farid nih. Menarik ya. Jadi kadang-kadang ya tuh anak-anak gitu ya, karena dia udah fokus dan sebagainya, mungkin mainan handphone dengan permainan yang dia sukai dan sebagainya, ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi mungkin tadi Dok ya, yang kita bisa banyak belajar mengenai tadi disampaikan Dr. Farid. Nah, Dr. Anila, jadi tadi dokter sudah sampaikan mengenai bagaimana sih kita memeriksa tajam penglihatan ya, baik itu pada bayi baru lahir sampai dengan usia prasekolah yang mungkin anak tersebut juga belum bisa mengidentifikasi sebuah huruf ataupun angka, bisa dengan berbagai cara tadi. Nah, kalau Dok misalkan kadang-kadang nih anak-anak juga atau mungkin orang tua gitu ya, itu kira-kira opsi penanganannya apa sih Dok gitu? Karena kan tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan dia ada gangguan kelainan refraksi, ya lalu refraksi itu juga nggak bisa kita koreksi dan sebagainya, itu akan mengalami hal-hal yang terkait dengan tadi ya produktivitas anak dan sebagainya. Mungkin dokter boleh cerita nggak Dok, kira-kira kelainan refraksi atau kelainan kacamata itu apa, mata minus itu apa, lalu mata silinder itu apa, dan kira-kira opsi-opsi penanganannya apa sih Dok? Gitu. Oke, ya terima kasih. Jadi memang banyak ya, entah itu mata minus atau miopia atau silinder atau astigmatisme atau juga hipermetropia. Beda ya, kacamata plus beda sama kalau untuk dewasa. Nah, itu penyebabnya sebetulnya hampir sebagian besar memang biasanya karena genetik. Nah, tapi banyak sekali saat ini tidak hanya sekedar dari genetik aja, tapi diperberat dengan penggunaan gawai. Ada nggak Dok yang murni karena gawai? Ada, tapi biasanya dengan penanganan kita tadi seperti Dr. Farid katakan, kita stop, kita berhentikan, itu nanti bisa hilang. Karena biasanya kalau yang karena gawai, ukurannya nggak akan besar sekali. Nah gitu, paling mungkin hanya 0,75, 0,5, nggak sampai 2 gitu, nggak. Nah tapi biasanya karena genetik itu utamanya, kemudian diperberat dengan sehari-harinya mereka menggunakan gawai yang terlalu berlebihan. Nah, apa sih mata minus? Biasanya itu miopia itu awalnya karena panjang bola mata yang cukup panjang.
Nah, kenapa kok butuh kacamata, Dok? Nah, karena apa? Apa yang dilihat dengan bola mata yang panjang nih, Dok. Nah, otomatis apa yang dilihat sama anak-anak atau dilihat kita itu tidak akan sampai pada tepat di syaraf mata. Dia letaknya jatuhnya di depan. Sehingga butuh kacamata minus. Nah, kalau astigmatisme biasanya karena kecembungan dari bola mata kita. Bola mata kalau dari samping ini kan dia cembung ya. Dia agak bergelombang. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena genetik. Misalnya nih ada orang tuanya rambutnya lurus, anaknya rambutnya lurus. Rambutnya keriting, anaknya juga keriting sama. Kalau kecembungan korneanya tidak cembung sempurna, bisa juga anaknya juga seperti itu. Dia butuh kacamata silinder. Nah, karena apa? Kenapa kok harus pakai kacamata nih pada anak-anak? Karena si syaraf mata yang di belakang itu dia butuh stimulasi yang maksimal. Bisa dibayangkan kayak si syaraf mata tuh kayak akar tanaman, Dok. Kalau akar tanaman nggak pernah terkena sinar matahari dengan maksimal, yang terjadi adalah layu. Nah, kalau mata anak-anak kita itu kita sebut mata malas atau amblyopia. Nah, dengan pemberian kacamata, apa yang dilihat anak-anak akan sampai. Jadi terstimulasi si syaraf mata itu. Nah, jadi dia akan tumbuh dengan maksimal. Nah, banyak sekali orang tua mengatakan, "Dok, kasihan dok, masih kecil kok pakai kacamata." Itu banyak sekali. Tapi bisa dibayangkan kalau kita memberikan penjelasan yang paling awam. Katakanlah dia datang ke kita ya. Nah, misalnya nanti ada ke dokter Farid, anak saya kalau ngelihatnya deket-deket nih gitu. Berarti kan dia tidak maksimal yang dia lihat. Kita diamkan aja, nggak dipakai kacamatanya. Berarti syaraf matanya layu atau berhenti berkembang. Padahal dengan pakai kacamata, dengan bantuan alat bantu kacamata kayak kita berdua ini ya, Dok. Berarti apa yang dia lihat sama seperti anak-anak normal lainnya. Bayangkan kalau dia nggak pakai kacamata, Dok. Berarti kita mengambil hak mereka untuk melihat dunia ini lebih jelas, kita ambil. Karena kita lebih tadi kasihan, ya seperti tadi Dokter Farid katakan, malah tega kalau tidak dipakein kacamata. Iya. Gitu, ya kan, Ya, Dok? ya betul dok. Jadi memang ini kan kadang-kadang kan banyak ya di masyarakat juga ada beberapa stigma bahwa kacamata ini boleh nggak sih dok, misalkan dipakai pada saat baca aja, boleh nggak sih misalkan dipakai pada saat aktivitas melihat jauh saja. Sebetulnya tadi yang disampaikan dokter Ardila ya memang idealnya dipakai sepanjang hari Iya, begitu ya. benar. Karena kalau pada anak-anak dengan saraf mata yang masih bertumbuh, dia harus terstimulasi oleh Iya, cahaya yang masuk dengan menggunakan kacamata, itu memang harus dipakai terus ya dok ya, setiap hari. setiap hari. Dok, punya nggak sih dok kira-kira tips ya atau trik ya? Ini anak-anak kan kadang-kadang pakai kacamata dalam jangka waktu yang panjang, sepanjang hari kan kadang-kadang suka Bosan bosan ya. dan sebagainya. Punya pengalaman nggak dok? Kira-kira bagaimana sih untuk menekankan pada anak ini untuk bisa compliance penggunaan kacamatanya baik? Iya, biasanya saya akan mengedukasi mereka. Jadi pertama kali pakai kacamata, nanti bulan depan ketemu lagi nih sama Bu Dokter, ya kan? Dalam 1 bulan mereka akan merasakan, oh iya, kalau saya copot kacamatanya, kok nggak jelas ya? Bahkan saya pernah punya pasien, banyak sih nggak beberapa aja. Dia bilang, "Dok, sekarang yang saya lihat jadi HD." Bayangin. Gitu. Jadi dia jelas gitu Iya, ya? jadi jelas sekali. Bayangin, orang tuanya kadang sampai nangis dengernya. Ngerasa bersalah soalnya. Berarti selama ini memang dia nggak kelihatan. Karena anak-anak memang nggak ngerti. Mereka pikir kalau duduk di belakang itu memang kabur. Kalau ngelihat ke depan mereka jadi jelas. Nah, nggak taunya seharusnya kan setelah mereka pakai kacamata mau duduk di belakang, di tengah, di depan sama aja kan kelihatannya. Nah, gitu. Tipsnya ya memang harus dipakai setiap hari. Walaupun memang ada metode-metode nih, mungkin pernah dengar ya Halbadis ya, kayak namanya orthoke ya, Dok. Oke. Orthoke itu lensa kontak yang dipakai ketika malam hari. Oh iya. Tapi memang dibutuhkan anak-anak yang sudah kooperatif, Dok. Oke. Nah, jadi sudah kooperatif, jadi bisa diedukasi lebih baik untuk menjaga ketika dipakai si orthoke Oke, ini. menarik sekali dok ya. Jadi memang itu yang mungkin kita perlu pertegas juga ke health buddies ya mengenai hal tersebut. Bagaimana sih sebetulnya agar bisa kita approach untuk compliance kepatuhannya anak-anak terus pakai kacamata bisa tinggi ya. Oke, mungkin dokter Farid dok. Dok, kira-kira dok ya kalau misalkan tadi saya selalu ingat-ingat nih, dokter Farid selalu sampaikan bahwa penggunaan gawai dalam jangka waktu yang panjang dan sebagainya itu pada anak-anak dampaknya lebih ke bahasa dan juga perilaku. Kalau untuk mengarah ke kognitif nggak ada ya dok ya? Artinya begini, apakah akan secara langsung atau mungkin secara tidak langsung bisa nggak dok ya pengaruh ke kognitif, misalkan dia bahasa kosakatanya nggak banyak, perilakunya juga hiperaktif, sehingga dia untuk memperhatikan sebuah mungkin literasi dan sebagainya juga jadi nggak fokus, itu gimana kira-kira dok secara tidak langsung? Ya,
Eh, sudah banyak penelitiannya nih Dokter Oh Andika gitu. ya. Jadi screen time yang meningkat itu berhubungan dengan skor IQ yang lebih rendah. Itu sudah ada di Oh, umur 5 tahun ya. Sehingga nanti capaian akademiknya juga kurang. oke. Eh, apa namanya? Karena banyak ini ya apa parameter-parameter kan yang digunakan untuk pemeriksaan IQ itu kan juga ada bahasa juga di situ ada parameter problem solving gitu ya juga Oke. ada. Jadi anak-anak dengan screen time yang tinggi skornya lebih rendah ternyata. Oh, oke. Dan juga ada ini juga Dokter Andika apa blue light ya. Boleh. Si screen time itu ya dari layar gawai itu kan ada blue light, artificial blue light itu kan juga mengganggu hormon melatonin tuh. Iya. Sehingga nanti akhirnya gangguan tidur tuh ya. Dan anak itu kalau tidak salah juga lebih rentan ya Iya. ke blue light karena rasio pupilnya juga relatif lebih besar. Dan nanti mungkin Dokter Anila nih yang bisa Iya. menjelaskan lebih ini lebih gamblang kenapa kok artificial blue light itu lebih berpengaruh pada anak dibandingkan pada dewasa. Iya. Dan itu ketika menurunkan hormon melatonin jadi nggak ngantuk. Iya. Nah, Iya. akhirnya macam-macam perilakunya juga makin terganggu, kognitifnya juga makin bisa bermasalah karena hal itu. Ya semuanya tadi gara-gara screen time tadi. Iya. Iya. Ya. Itu ya. Jadi kita jadi makin melihat ya sebetulnya ya bahwa negatif dari screen time ini sangat berdampak ya. Tadi Hmm. artinya bahwa secara kognitif juga beberapa penelitian ya menyebutkan bahwa IQ-nya juga lebih rendah. Hmm. Tadi juga menarik dok, ini mungkin juga health buddies perlu cermati juga mengenai kualitas tidur ya. Hmm. Jadi itu banyak malah anak-anak tuh ya di satu sisi dia udah sekolah sepanjang hari, sore pulang ya, malam mendekati mau istirahat malah pegang handphone. Nah, itu Hmm. juga Benar. sebetulnya tidak baik ya dok ya, karena Hmm. itu juga tadi secara teori tadi disampaikan dokter Farid ya hormon melatoninnya jadi turun ya sehingga malah jadi rasa kantuknya Hmm. menghilang gitu ya. Jadi dampaknya sangat ini sekali ya. Ini menarik nih ya kita ngobrol ya dok ya. Artinya dari segi sudut pandang dokter spesialis mata mungkin lebih ke kesehatan matanya, dokter Farid lebih ke perkembangan anaknya. Saya kira nanti next kita perlu kolaborasi mengenai Hmm. ini dok, karena ini Hmm. juga angkanya sangat tinggi sekali ya sehingga kita perlu untuk bagaimana strategi kita untuk menangani ini ya secara Hmm. holistik ya. Saya kira kita sangat menarik sekali. Mungkin juga karena waktu nih dok ya. Mungkin di hari penglihatan sedunia ini ya, World Sight Day setiap tahunnya kita akan berubah tema Hmm. ya. Jadi pada kesempatan tahun ini kita temanya karena tentang anak-anak ya. Jadi Hmm. terima kasih atas kehadirannya Dokter Anila dan juga Dokter Farid. Mungkin sebagai closing statement dok ya, untuk health buddies nih, orang tua ya, guru, itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ya? Tadi udah banyak sekali kita bercerita mengenai hal tersebut. Apa sih dok tips-tipsnya? Ya mungkin dokter punya hal-hal yang perlu dokter tekankan ya untuk health buddies. Silakan Hmm. Dokter Anila dulu mungkin. Ya, terima kasih. Jadi health buddies, kita sebagai orang tua ya terutama, kita harus benar-benar menjaga dan aware terhadap kesehatan mata anak kita. Karena mata merupakan suatu jendela dunia. Jadi apa yang mereka dapatkan tadi seperti dikatakan Dokter Andika, 83% informasi yang mereka dapatkan itu dari mata. Nah, kita harus benar-benar aware terhadap apa-apa saja yang terjadi. Nah, karena anak-anak belum bisa mengatakan apa yang mereka rasakan, harus kita lakukan screening dari awal sedini mungkin, sekitar usia 3 sampai 4 tahun perkembangan mereka, kita harus melakukan screening terhadap penglihatan mereka. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa kita. Ya, terima kasih Dokter Arnila untuk closing statement-nya ya. Ya, jadi benar-benar kita bisa bareng-bareng nih kita cermati bersama. Silakan Dokter Farid mungkin untuk Ya. closing statement untuk health buddies semua. Ya, mungkin terkait screen time ya. Jadi tadi semakin ditunda untuk memulai memperkenalkan gawai pada anak itu semakin baik gitu. Jadi 2 tahun pertama usahakan bebas screen time. Masih banyak bentuk stimulasi lain yang bisa kita berikan pada anak. Jangan terlalu terbebani untuk mengenalkan media digital pada anak lebih dini. Karena nanti ketika anak itu sudah usia prasekolah atau sekolah ya di atas 3 tahun, di atas 4 tahun itu begitu kenal gadget itu langsung cepat banget menguasainya. Jadi jangan terbebani untuk mengenalkan lebih cepat gitu ya. Saya kira itu Dokter Andika. Ya, terima kasih banyak Dokter Farid untuk perbincangan
di pagi menjelang siang hari ini yang sangat-sangat menarik. Saya juga banyak belajar, ya tentu saja Health Buddies juga harapannya bisa banyak belajar juga mengenai hal yang kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Dr. Anila dan Dr. Farid. Ya, jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya di YouTube kita @FKUndipOfficial dan juga ikuti Instagram kita di @FKUndipOfficial karena kita akan banyak sekali mengulas tentang seputar kesehatan mata dan juga kesehatan lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam.